Perkenalkan, saya Dr. Viva Ratih Bening Ati. Saya akan mendemonstrasikan tentang skill lab pemasangan alat kontrasepsi implan. Sebelum melakukan pemasangan implan, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan, yang pertama adalah satu set peralatan implan yang terdiri dari bisturi, kemudian ada pinset anatomis, lidokain, spet, kapsul implan yang berjumlah 2, trokat beserta mandrinnya, dan bisa juga kita menggunakan pola untuk membentuk huruf V. Alat berikutnya adalah dok steril, bengkok steril, sarung tangan, kasa steril, betadine, dan plester. Tahap berikutnya adalah menggunakan sarung tangan. Sebelum menggunakan sarung tangan, terlebih dahulu kita mencuci tangan secara WHO. Setelah tahap persiapan, berikutnya kita akan melakukan pemasangan implan. Sebelum memasang implan, terlebih dahulu kita tanyakan kepada pasien lengan mana yang dominan untuk kita memasang implan di lengan yang tidak dominan. Perlu diingat bahwa pemasangan implan dilakukan pada lengan yang tidak dominan. Setelah kita menentukan tangan yang tidak dominan, tahap pertama adalah memasang dok steril di bawah lengan yang akan dipasang implan. Berikutnya kita akan melakukan desinfeksi dengan menggunakan kasa betadine. Kasa dicelupkan ke betadine, kemudian dilakukan secara sentrifugal sejauh 8-15 cm. Setelah melakukan desinfeksi, berikutnya adalah menutup tempat yang akan kita pasang implan yang telah didesinfeksi dengan menggunakan duct yang berlubang. Selanjutnya kita siapkan obat anestesinya. Kita isi spet dengan menggunakan lidokain sebanyak 2 cc. Kita patahkan ampulnya. Kita selanjutnya membuat pola terlebih dahulu dengan pola berbentuk huruf V. Langkah berikutnya adalah menyuntikkan obat anestesi dengan menggunakan lidokain 1%. Teknik penyuntikannya adalah: pertama, kita injeksikan dengan jarum suntik menghadap ke atas menggunakan sudut 40 derajat. Ya, kita tusukkan. Kemudian aspirasi, pastikan tidak ada darahnya. Setelah dipastikan tidak ada darahnya, kita masukkan 0,4 cc dari lidokain. Selanjutnya, dengan sudut 30 derajat, kita arahkan jarum ke arah yang satunya, kemudian diaspirasi, tidak ada darahnya, masukkan obat anestesi sebanyak 0,4 cc. Nah, kemudian
Selanjutnya diarahkan ke sisi yang satunya lagi. Jangan sampai jarumnya tercabut. Kita dorong lagi jarum dengan sudut 30 derajat. Aspirasi, tidak ada darahnya. Baru kita masukkan obat anestesi sampai habis. Sambil kita dorong, sambil kita tarik jarumnya. Kemudian kita cabut. Kita tunggu kurang lebih selama 3 menit sampai obat anestesi itu bekerja. Dengan cara kita cubit lengan dari pasien menggunakan pinset. Apakah masih terasa sakit atau tidak? Selanjutnya kita membuat luka insisi dengan menggunakan scalpel. Kita membuat luka sayatan kecil dengan menggunakan scalpel dengan panjang kurang lebih setengah sentimeter dan kedalaman 1-2 mm. Jangan terlalu lebar ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan implan, yaitu dengan menggunakan trokar. Trokar ada 2 garis di sana, garis yang pertama dan garis yang kedua. Kemudian ada pendorong juga yang namanya mandrin. Dekatkan kapsul implan supaya lebih terjangkau. Sebelum kita memasukkan trokar, kita sampaikan kepada pasien bahwa kita akan memasukkan trokar. Ibu, tahan ya Bu. Lubang trokar menghadap ke atas ya. Nah, pastikan trokar tetap di bawah kulit. Untuk memastikan trokar tetap di bawah kulit, kita gunakan jari telunjuk kanan kita sebagai pengungkit. Arahkan trokar ke sisi yang satu. Ya, sambil kita dorong. Tangan kiri memastikan trokar ada di bawah kulit. Ya, sampai ke garis yang kedua. Tarik pendorong atau mandrin, kemudian masukkan kapsul implan yang pertama dengan menggunakan pinset. Setelah itu, kita gunakan mandrin untuk mendorong implan supaya terlepas. Ya. Kita raba untuk memastikan implan sudah terlepas. Selanjutnya tarik trokar ke arah luar dan arahkan ke sisi yang satunya lagi dengan teknik yang sama, yaitu jari telunjuk kita dijadikan sebagai pengungkit supaya trokar tetap di bawah kulit, dan sambil memastikan jari telunjuk tangan kiri kita meraba. Masukkan sampai ke garis yang kedua juga. Ya, tarik, pendorong atau mandrin. Kemudian masukkan kapsul implan yang kedua ke dalam trokar. Gunakan mandrin untuk mendorong implan sambil didorong implannya, sambil ditarik trokarnya. Ya. Setelah terlepas, kita pastikan rabat implan sudah terlepas dan sudah terbentuk seperti huruf V. Setelah itu, keluarkan trokar. Setelah trokar dicabut, kita lakukan dep dengan menggunakan kaca betadine selama 1 menit sampai perdarahannya berhenti. Selanjutnya, kita lakukan perawatan luka dengan menggunakan kasa dan ditutup luka menggunakan plester.
Setelah plester terpasang, kita rapikan alat-alat yang telah digunakan. Kita lipat loop steril. Kemudian masukkan alat-alat ke dalam larutan klorin. Lepaskan sarung tangan. Dan cuci tangan secara WHO. Demikian pemasangan implan telah selesai. Selanjutnya kita edukasikan kepada pasien tentang kontrol selanjutnya. Yang pertama, 1 minggu setelah pemasangan implan. Tujuannya untuk memastikan bahwa implan masih terpasang dan bentuknya masih seperti huruf V. Ya, kemudian untuk mengetahui juga apakah ada efek samping dari pemasangan implan. Misalnya nih, apakah ada tanda-tanda hematom, kemudian apakah ada tanda-tanda infeksi. Nah, kemudian apakah ada keluhan lain, misalnya tindakan pasca anestesi, apakah pasien merasa kebas, kesemutan di lengan kirinya yang telah kita pasang implan, gitu. Untuk kontrol selanjutnya adalah 3 bulan. Setelah 3 bulan, kontrol ke 6 bulan, dan yang terakhir adalah kontrol setelah 3 tahun, yang mana masa pemasangan implan telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pelepasan implan, di mana prosedurnya hampir sama seperti ketika kita akan melakukan pemasangan implan. Jadi ada langkah-langkah untuk melakukan anestesi, melakukan insisi. Nah, yang mana sebelumnya kita melakukan desinfeksi terlebih dahulu. Jadi alat-alatnya hampir sama ya. Yang membedakan adalah ketika kita melakukan pemasangan implan, yang digunakan adalah trocar. Nah, untuk melakukan pelepasan implan, yang digunakan adalah klemku. Nah, jadi ya pertamanya kita lakukan desinfeksi dulu lokasi yang akan dilakukan insisi. Kemudian setelah desinfeksi, kemudian dianestesi. Setelah anestesi, selanjutnya anestesi sudah bekerja, kemudian dilakukan insisi. Selanjutnya baru diambil implannya dengan menggunakan klemnya. Tahapan selanjutnya adalah melepas implan. Alat yang digunakan adalah klem U. Kemudian kita masukkan klem ke luka sayatan, menyusuri implan, dibuka klemnya ya, masukkan sampai ke sepertiganya, pastikan implan sudah terjepit, kemudian tarik, jangan dikunci. Masukkan lagi klem untuk melepas implan yang kedua dengan teknik yang sama. Masukkannya pelan-pelan ya, sambil kita melepaskan dari jaringan-jaringan sikatrik. Ya. Setelah terjepit, tarik pelan-pelan implan sampai semuanya keluar. Setelah implan dilepaskan, kita melakukan tindakan-tindakan sama seperti kita melakukan pemasangan implan, yaitu luka didep dulu yang ada di lengan selama kurang lebih 1 menit sampai tidak ada perdarahan lagi. Setelah itu pasang plester. Setelah itu alat-alat dirapikan. Kemudian yang sudah dipakai kita masukkan ke dalam larutan klorin, termasuk sarung tangan juga. Selanjutnya cuci tangan secara WHO. Demikian video pemasangan dan pelepasan implan dari saya. Semoga bermanfaat dan semangat belajar!